Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi sepasang suami istri, sebagai bagian dari keutamaan menikah di dalam Islam, hubungan suami istri tidak hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga saja, namun juga mulia dan berpahala sebab dilakukan dalam kondisi halal. Bagi yang sudah menikah, terkadang berhubungan suami istri terhalang oleh beragam hal. Misalnya bagi yang bekerja berjauhan dan tidak bertemu setiap hari, bagi yang sangat sibuk. Misalnya pasangan yang sama-sama bekerja seperti lelah bekerja dari pagi hingga malam, atau sibuk mengurus anak yang masih kecil, dan di malam hari tubuh merasa sangat lelah serta tidak terpikirkan dan berkurang hasrat untuk melakukan hubungan suami istri. Mungkin hal itu menjadi ujian untuk tetap meningkatkan kasih sayang antara keduanya. Tentunya hubungan suami istri harus tetap dijadwalkan untuk dilakukan, sebab bisa menjadi perekat rumah tangga atau kunci rumah tangga bahagia dan menjadi hak bagi keduanya, yakni suami dan istri, agar lebih bahagia dan bersemangat ketika melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Lantas, apa saja 15 pahala berhubungan suami istri menurut Islam? Yang pertama, dinilai sebagai sedekah. Hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya, jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala." Keluarga bahagia menurut Islam didapat jika saling menyayangi sesuai hadis. Yang kedua, membersihkan jiwa. Uqail Al-Hambil berkata tentang hukum suami tidak memberi nafkah batin kepada istri. "Ketika aku terkunci mentok pada suatu permasalahan ilmu, maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya, mulai menulis, karena jima dapat membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman." Yang ketiga, mendapat pahala sepanjang melangkah dalam keseharian. Barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi. Dia berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa senda gurau. Niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan salat malam harinya. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad.
Yang keempat, memenuhi hak suami istri. Dari Husain bin Mihsan bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya yaitu bibinya pernah mendatangi Rasulullah SAW karena ada suatu keperluan. Setelah ia menyelesaikan keperluannya, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau telah bersuami? Ia menjawab, sudah. Beliau bertanya lagi, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya, karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di sisinya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia istri tetap tidak boleh menolak. Yang kelima, jalan menuju ke surga. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 114. Yang keenam, pahala seperti berkurban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkurban seekor kambing gibas. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti berkurban seekor ayam. Yang ketujuh, didoakan malaikat. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir atau khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, jauh dari laknat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, membahagiakan diri dan hati. Sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja, maka hendaknya ia mendatangi bersetubuh dengan istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, membuat hati sejuk. Telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia, istri wewangian, dan dijadikannya penyejuk mata hatiku di dalam salat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Yang ke-11, pahala kasih sayang. Telah menceritakan kepadaku bapakku bahawa dia melaksanakan haji wada' bersama Rasulullah SAW. Beliau bertahmid dan memuji Allah. Beliau memberi pengingatan dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda, ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka bangunlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri,
kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-12 menjadi pasangan terbaik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-13, pahala mengalir sepanjang waktu. Pahala terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan, sebab hubungan badan memberi kebahagiaan, dan dari kebahagiaan yang diberikan tersebut akan membuat pahala terus mengalir untuk keduanya, sehingga kasih sayang antara sesama selalu meningkat dan jauh dari permasalahan. Yang ke-14, mencegah keburukan. Dengan melakukan hubungan suami istri tentu akan menjauhkan dari keburukan, yakni menjauhkan dari maksiat, baik itu zina mata, zina hati, dan lain-lain. Sebab apa yang diinginkan telah dipenuhi oleh pasangannya atau suami dan istrinya, sehingga tidak butuh hal lain dari luar untuk bahagia, cukup dengan istri atau suaminya saja. Yang ke-15, jauh dari maksiat. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Demikianlah 15 pahala berhubungan suami istri menurut Islam. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kedekatan dan kasih sayang dengan suami istri, sehingga dapat menjadikan hal tersebut sebagai jalan pahala dan dapat mencegah maksiat. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.